Engkau adalah penciptaku dan aku sebagai khali yang harus berbakti kepadamu di alam ruh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa'idna min musibatin nadhamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa dzalika dhinul qayyimah. Al-Anbiya ayat yang kelima. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita sama-sama senantiasa panjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, diiringi dengan nikmat yang sangat besar yang kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka pada subuh ini kita mampu melangkahkan kaki kita, membulatkan niat kita untuk hadir di Baitullah dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yaitu mendirikan sholat subuh berjamaah. Kita memohon kepada Allah, semoga sholat yang kita dirikan, infak dan sedekah yang kita nafkahkan, wabil khusus puasa Ramadan 15 yang ke-15 ini, Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada pagi ini, pada subuh ini, tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari yang ke-15, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kita memohon kepada Allah, semoga puasa yang telah dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan mudah-mudahan sisa puasa yang belum kita laksanakan juga memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan, kemampuan dalam melaksanakan puasa Ramadan, diiringi dengan keimanan dan keikhlasan hanya mengharap ridhonya. Insyaallah, apabila niat kita sudah dibulatkan dalam hati kita, endingnya tidak ada lain adalah la'allakum tattaqun. Pasti kalimahnya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pasti kalimahnya kita akan digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya antara langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kembalinya kita kepada Allah adalah satu kenikmatan yang akan kita raih, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, niatkan dalam hati kita, berusahalah semampu, semaksimal mungkin. Wabtaghi fima ataqallah, semuanya untuk darul akhirah. Upayakan olehmu, kata Rasulullah, dan disambung dengan ayat Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah, carilah olehmu, upayakan olehmu, galilah olehmu apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadamu. Semuanya niatkan dalam hati kita, darul akhirah, untuk hari akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia disebut dalam Al-Quran adalah manusia diciptakan Allah sangat, adalah manusia yang sempurna atau makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak aku ciptakan kaum manusia di muka bumi ini, fi di dalamnya, ahsani taqwim dengan kesempurnaannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan itu manusia adalah sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain? Karena manusia diberikan 3 organ tubuh. 1, pendengaran, 2, penglihatan, dan 3 adalah hati. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wajarkumus syam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi dan situasi tidak mengetahui apa-apa. Fitrah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan syam'a, pendengaran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan basar, penglihatan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hati. 3 organ tubuh ini yang Allah berikan, harapan Allah. Ingat, harapan Allah. Allah berikan kesempurnaan kepada manusia, 3 organ tubuh, la'allakum tashkurun, agar manusia mampu mensyukuri nikmat-nikmat dariku. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 3 organ tubuh ini yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah siapkan neraka jahanam yang penduduknya adalah batu-batu dan manusia dan jin. Jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak mampu mempergunakan pendengarannya, manusia yang tidak mampu mempergunakan penglihatannya, manusia yang tidak mampu mempergunakan hati, sehingga hak dan batil dia tidak mampu. Balhum awal, malah lebih sesat daripada binatang. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, 3 organ tubuh ini adalah pelengkap dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Pendengaran kita, apa yang kita dengar,
Insya Allah apabila yang namanya hidayah kembali kepada hidayah, apabila kembali kepada hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tiga, hidayah al-khalqi, yang kedua hidayah irsyad, dan yang ketiga hidayah at-taufiq, mampu menjaganya. Hidayah itu pemberian dari Allah. Yakin orang itu mampu menjadi orang-orang la'allakum tashkurun, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, sebaliknya orang-orang yang tidak mampu menjaga hidayah yang telah Allah berikan, hidayah khalqi, hidayah irsyad, dan hidayah at-taufiq, dia tidak mampu menjaganya, tidak mampu merawatnya. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang mampu menjaga hidayah yang Allah berikan, maka dia, Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Tetapi apabila manusia itu tidak mampu menjaga hidayah yang telah Allah berikan, maka dia tergolong orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, nanti dan sekarang pun bisa, jangan merasa kita tidak mendapatkan hidayah. Tetapi kita sering terdengar, alhamdulillah si fulan sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah si fulan sekarang rajin ke masjid, itulah sudah mendapatkan hidayah. Jemaah yang dimuliakan Allah, tanda kutip, hidayah telah Allah berikan. Apalagi nanti di hadapan Allah, tatkala kita dikumpulkan di alam mahsyar, dia protes, ya Allah, saya tidak mendapatkan hidayah darimu. Tidak bisa kita protes di hadapan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Minhajul Muslim yang ada di sana tuh di sebelah kiri, hidayah itu terbagi tiga. Kita kembalikan, kita ingatkan untuk diri kita, karena kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Kita menghisab hidayah yang telah Allah berikan. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai akan hidayah itu. Siapa orang-orang yang lalai mendapatkan hidayah? Tatkala dia mampu berbuat kejahatan, tatkala dia mampu berbuat kemungkaran, terhadap dia mampu berbuat perbuatan-perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah, dia lalai atas hidayah itu. Imam Al-Ghazali menyampaikan, tadi saya sampaikan, hidayah itu terbagi tiga. Yang pertama adalah hidayah al-khalqi. Kapan hidayah al-khalqi itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Tatkala kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ruh-ruh manusia. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kesempurnaan, tadi saya sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ruh-ruh manusia sampai akhir ruh yang terakhir nanti hari kiamat sudah ada, termasuk ruh-ruh kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu disimpan di alam ruh. Maka kita mengalami tiga alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia ini, yang keempat alam kubur, barzah, yang terakhir kita melalui yaitu alam surga dan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dikembalikan bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan, kata Allah.
Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, setelah ruh-ruh itu, termasuk ruh kita yang hadir pada pagi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan ruh, masukkan hidayah al-khalqi kepada kita, kepada ruhnya. Setelah dimasukkan hidayah al-khalqi, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan ruh. Maka orang-orang yang selalu menjaga hidayah al-khalqi nanti akan berhadapan lagi dengan Allah, karena dijaga tatkala kita di dunia, nanti akan bertemu lagi di hadapan Allah seperti tatkala kita diciptakan di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada ruh, alastu birabbikum, wahai ruh, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Semua ruh sepakat, semua ruh bergemuruh menyatakan qalu bala syahidna. Al-Araf 172. Betul engkau Tuhanku yang telah menciptakanku, aku menyaksikannya, saya menyaksikan. Tuh, itulah kita, jawaban kita di hadapan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Allah sebagai penciptanya. Maka wajarlah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita di dunia sekarang, agama manapun, Islamkah, Hindukah, Kristen dan lain-lainnya, tatkala terhimpit dalam kehidupannya, dia akan kembali kepada Khaliknya, dia akan kembali kepada Tuhannya. Ya Tuhan kami, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Gusti, tolonglah kami. Dan macam-macam, dia kembali kepada fitrahnya, fitrah Allah, karena Allah telah menanamkan hidayah al-khalqi kepada kita. Kembali kepada Allah semuanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, dulu kita telah menyaksikan, dulu telah berjanji di hadapan Allah, engkau adalah penciptaku dan aku sebagai khali yang harus berbakti kepadamu di alam ruh. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, hidayah irsyad. Kapan hidayah irsyad itu Allah berikan kepada kita? Tatkala kita di dunia ini, tatkala kita di dunia ini Allah berikan hidayah irsyad. Dari siapa? Dari manusia. Maka tadi saya sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Tatkala kita keluar dari perut orang tua kita, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Adankan dan qomatkan di telinga kiri, di telinga kanan dan di telinga kiri. Itulah hidayah irsyad. Karena orang tua kita mampu menjaga hidayah al-khalqi dan hidayah irsyad, mampu mendengarkan apa-apa yang telah dinasihatkan oleh para alim ulama, mengikuti apa-apa yang jejak daripada para alim ulama, menerima nasihat-nasihat dari para alim ulama. Nah, kalau kalian nanti mempunyai anak, adzankan dan qomatkan ya. Itu orang tua kita, karena dia mampu menjaga hidayah al-khalqi. Kita diadzankan, kita dikomatkan, dimasukkan hidayah kepada kita, dipertemukan hidayah al-khalqi dengan hidayah irsyad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mampu menjaga hidayah irsyad itu tatkala kita di dunia, maka dia
akan mendapatkan suatu ciri dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik ummah di hadapan Allah, sebaik-baik orang yang menjaga hidayah al-khalqi dan hidayah irsyad, dia mampu apa? Membawa manusia kemana? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merasa orang yang beriman kepada Allah, merasa umat Nabi kita Muhammad SAW harus mampu menjaga hidayah al-khalqi dan hidayah irsyad, harus mampu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Orang yang mampu mengajak orang lain berbuat kebaikan dan kebaikan adalah tanda-tanda orang yang kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah di hadapan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak dan mengajak. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mampu mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran. Itu pun tanda-tanda orang kuntum khairu ummah. Tidak ada nilai di hadapan Allah apabila kita sebagai manusia dalam kehidupan kita mampu mengajak orang lain untuk berbuat baik, tetapi tidak mampu mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat di hadapan kita. Itu tidak termasuk kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Membiarkan dia begitu aja berbuat kerusakan di muka bumi ini, berbuat yang dilarang oleh Allah, kita diam, kita biarkanlah orang lain ini. Tidak termasuk orang-orang yang kuntum khairu ummah. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menjadi kuntum khairu ummah, sebaik-baik di hadapan Allah, kalau kita tidak mampu mengajak orang lain berbuat baik dan mampu mencegah daripada kemungkaran? Saya putar balikan itu kalimat karena itu perintah Allah. Di mana? Di dunia ini. Dan itu menjadi amal ibadah kita, menjadi catatan-catatan amal ibadah kita apabila kita mampu melaksanakannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita memberikan misal sepetani. Petani mampu menanam jagung kek, menanam padi kek, mampu menjaga, menanam berapapun luasnya itu tanaman. Tetapi petani itu tidak mampu untuk menghindari atau menghilangkan hama-hama yang ada di padi atau di jagung itu. Dia biarkan saja, dia hanya menanam, tetapi terlihat ada hama yang akan menggerogoti tanaman itu, dibiarkan saja. Insya Allah petani itu tidak akan mendapatkan hasil, tidak akan mendapatkan hasil karena dibiarkan saja. Maka seyogianya petani itu menanam dan menanam, merawat dan merawat. Lalu apabila terlihat ada hama yang bisa merusak tanaman itu, lalu dia usahakan untuk menghilangkan. Insya Allah akhir kehidupannya tanaman yang dia tanam akan memanennya. Begitupun kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, mampu mengajak orang lain untuk mencegah daripada kemungkaran yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita,
lebih luas lagi itu dikembalikan kepada pemimpin, maka insya Allah lingkungan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ahlul qura amanu wattaqau lapatahna barakatin minas sama'i wal. Itulah janji Allah, keberkahan akan diraihnya, bukan azab. Karena kita mampu menjaga hidayah al-khalqi dan hidayah irsyad. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun manusia, wabil khusus hidayah irsyad. Satu kisah sering saya sampaikan ini. Rasulullah mempunyai paman yang dicintainya, yang sangat dicintainya, Abu Thalib, karena dia mampu menjaganya tatkala dia berdakwah, mampu melindunginya daripada orang-orang kafir Quraisy di saat itu, mampu dia merawatnya dari kecil, dari usia 9 tahun setelah ditinggal oleh kakeknya, padahal beliau itu mempunyai putri 11, Abu Thalib. Tetapi sayangnya terhadap Rasulullah tidak dibedakan dengan putra-putrinya. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa pamannya sakit. Ya Rasulullah, pamannya sakit, paman sakit. Rasulullah SAW tergopoh-gopoh, lari, hadir di rumahnya Abu Thalib. Melihat kondisinya seperti itu, Rasulullah mengetahui bagaimana upaya untuk memberikan hidayah irsyad kepada pamannya, karena tahu pamannya itu walaupun diajak oleh paman, yuk kita sholat, yuk kita apa, tidak pernah melaksanakannya Abu Thalib. Tetapi dia sangat mencintai Rasulullah, dia sangat menjaga Rasulullah daripada hinaan orang-orang kafir Quraisy, termasuk menjaga Rasulullah akan dibantai dan dibunuhnya. Maka Rasulullah SAW yang namanya talqin, membisikkan, membimbing. Rasulullah membimbing pamannya, paman, ucapkan kalimah la ilaha illallah di telinga kanannya. Paman, ucapkan kalimah la ilaha illallah agar saya mampu menjadi saksi di hadapan Allah, agar saya mampu membela di hadapan Allah. Tuh, berulang-ulang Rasulullah SAW memberikan kalimat thayyibah kepada pamannya. Tetapi Rasulullah SAW ditegur oleh Allah dalam surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabka walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau sayangi. Rasulullah ditegur oleh Allah. Walakin Allah yahdi man yasha, aku mengetahui siapa yang akan mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan aku mengetahui siapa orang yang akan mendapat hidayah dariku. Rasulullah ditegurnya, Rasulullah diingatkannya bahwa hidayah itu milik aku, milikku, kata Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apabila kita dalam kehidupan kita lalu di hadapan kita ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, yakin, saya yakin, dan saya sendiri yang pertama menentangnya.
Kenapa? Karena hidayah sudah ada, hidayah khalqi sudah ada. Yakin, oh ini adalah keburukan, ini yakin ini adalah kejahatan. Siapapun orangnya, orang jahat pun sekalipun. Saya pernah diundang oleh preman, boleh katakan, tatkala dia syukuran putranya yang baru lahir. Ustaz, tolong doakan putra saya, jangan seperti saya. Kenapa dia bisa bicara begitu? Karena dia masih mempunyai hidayah al-khalqi. Cuma sayang dia tidak mampu merawatnya. Tidak mau perilaku anaknya seperti perilaku orang tuanya, tidak mau. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, wajarlah kita sebagai orang tua mendidik putra-putrinya adalah memberikan masukan-masukan hidayah irsyad kepada putra-putri kita, agar putra-putri kita tidak menyangkal nanti di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, wajarlah saya masuk nerakanya Allah karena orang tua saya tidak memberikan hidayah kepadaku, tidak pernah mengajak untuk datang ke masjid, tidak pernah mengajarkan putra-putrinya atau saya untuk belajar Al-Quran, untuk belajar salat. Akan membeat kita semua. Kita akan dibeat oleh anak kita, ya Allah. Bukan anak kita yang mendorong kita masuk surganya Allah. Ayah kesini masuk surganya Allah. Kenapa? Anaknya adalah anak-anak yang soleh, yang waladun soleh yad'ulah, yang selalu mendoakan orang tuanya, membimbing putra-putranya. Dulunya putranya mengajak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah al-irsyad. Kita kesempatan saat ini masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk memberikan hidayah irsyad kepada siapa? Keluarga kita, kepada keluarga kita. Ngajak keluarga kita. Jangan mau alim sendiri. Walaupun kalimah bimakanu yaksibun, masuk surga itu dengan amal ibadah kita, tetapi apabila hak dan orang tua, hakul walid ala walid khamsatun, tidak diberikan kepada putra-putri kita, insya Allah nanti kita akan diseret. Walaupun kita rajin ke masjid, kita akan diseret masuk nerakanya Allah karena anak-anak kita tidak dibangunkan sholat subuh. Istri kita tidak dibangunkan untuk sholat subuh, untuk sholat, untuk kebaikan dan kebaikan. Yang penting kita akan diminta dipertemukan karena kita adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, yuk kita berikan hidayah kepada putra-putri, hidayah irsyad kepada putra-putri kita, kepada lingkungan kita, ajak dan diajak. Dan itu adalah tugas sebagai nabi dan rasul, itulah tugas sebagai aulia, itulah tugas sebagai pendakwah. Tetapi itu pun tugas sebagai mukmin dan mukminat, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena tadi saya sampaikan, kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah at-taufiq. Hidayah at-taufiq pun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dunia, bukan nanti di akhirat. Karena hidayah at-taufiq itu adalah salah satu jalan untuk masuknya negeri akhirat dengan selamat. Siapakah orang-orang yang mempunyai hidayah at-taufiq? Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua disampaikan, innamal mu'minuna idza dzukirallah wazilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. 3 tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah at-taufik. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati kita. Bagaimana kita? Silakan introspeksi kita, introspeksi diri masing-masing. Disebut nama Allah, bergetar hati kita. Alhamdulillah, sudah masuk asar lagi. Cuma jangan maghrib doang yang ditunggu. Sekarang